Halo Hor, belakangan ini banyak orang mulai lebih melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan suatu perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri mendorong orang untuk memilih memulai usaha mereka sendiri. Banyak kisah sukses para pengusaha yang dimulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menjajal dunia wirausaha. Berikut adalah kisah inspirasi dari pengusaha sukses terkenal Indonesia. Bob Sadino terlahir di Lampung, tanggal 9 Maret tahun 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil, dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya, Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Kemchix, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Khairul Tanjung. Siapa yang tak kenal Khairul Tanjung? Pria kelahiran, tanggal 16 Juni tahun 1962 ini memiliki kisah inspiratif dalam dunia bisnis. Tidak ada yang menyangka pria yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, bisa menjadi orang kaya dan terkenal. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Khairul Tanjung pernah merasakan pahitnya kehidupan. Di mana saat itu ayahnya bangkrut, sehingga Khairul Tanjung dan keluarga harus tinggal di sebuah kontrakan kecil dan sempit. Mengetahui ekonomi keluarga yang sulit, bos media yang punya julukan si anak singkong itu mulai memutar otak untuk membantu keluarga. Akhirnya dia mencoba peruntungan dengan membuka segala macam usaha. Meski awalnya mengalami jatuh bangun, namun dengan ketekunan dan kerja keras dia mencapai kesuksesan. Sampai saat ini Khairul Tanjung merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kepemilikan beberapa saham di industri media Indonesia. Misalnya saja stasiun televisi swasta, taman bermain Trans Studio, supermarket Carrefour, hotel, perbankan, sampai belakangan ini menguasai saham maskapai penerbangan. Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno merupakan satu dari segelintir pengusaha muda yang sukses di tanah air. Pria yang akrab dipanggil Sandiaga Uno ini sudah menjadi pengusaha sukses, bahkan jauh sebelum meniti karir politiknya seperti saat ini. Namanya bahkan tercatat menjadi orang terkaya di tanah air di urutan ke-29 tahun 2009 silam dalam majalah Forbes. Namun kesuksesan Sandi tentu tidak datang dalam semalam saja. Di tahun 1997 silam saat terjadi krisis di tanah air, Sandi menjadi salah satu karyawan yang kena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Pria ini mencoba bangkit dan mengajukan lebih dari 25 lamaran kerja, namun tak satu pun lamarannya diterima. Kondisi ini sempat membuatnya terpuruk selama beberapa waktu, hingga pada akhirnya Sandi mencoba bangkit kembali. Sandiaga Uno memulai karir sebagai konsultan keuangan dan membangun sebuah perusahaan bersama temannya. Namun semua ini tentu membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah, mengingat perusahaan rintisan ini bahkan belum memiliki nama.
Tapi di balik kegigihannya, Sandi bisa bertahan dan membangun PT Saratoga Investama Sedaya, hingga sukses seperti sekarang. Bukan hanya itu saja, pria ini juga duduk sebagai direksi dalam beberapa perusahaan berskala besar di tanah air. Dahlan Iskan. Kisah hidup Dahlan Iskan cukup mengharukan. Ketika masih kecil, dia benar-benar hidup susah. Percaya atau tidak, mantan Menteri BUMN itu hanya memiliki baju satu setel, yaitu kaos dan celana serta satu sarung. Bahkan, saat sekolah Dahlan tidak mempunyai sepatu. Namun nasib berkata lain. Tahun 1976, Dahlan mulai berkarir. Dari situlah Dewi Fortuna menghampirinya. Dia diangkat sebagai Kepala Biro Tempo Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, karir Dahlan terus merangkak. Hingga akhirnya, Dahlan menjadi bos di beberapa media besar di Indonesia. Selain itu, Dahlan juga pernah mengisi jabatan kursi di pemerintahan Indonesia sebagai Menteri BUMN. Susi Pujiastuti. Perempuan kelahiran 1965, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya di Pangandaran sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Bagaimana, sangat inspiratif bukan? Memang banyak yang mengatakan tidak semua orang punya bakat jadi pengusaha, namun menilik dari kisah-kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, bukan murni dari bakat. Semoga kisah-kisah inspiratif para pengusaha sukses di atas dapat kamu petik hikmahnya dan menjadi suatu motivasi bagi kamu untuk mencoba sendiri terjun di dunia usaha yang tak ada batasnya ini. Semoga kamu pun bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti mereka. Oke, kalau begitu Hor, sudah dulu ya video kali ini, tunggu video selanjutnya, pencet tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Hor.